Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda pertama sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, share, serta subscribe dan follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda pertama sehat dan pertama baik-baik saja. Nah, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang makan siang gratis. Jadi Presiden Prabowo waktu kampanye kemarin dia melakukan janji politik bahwa dia akan memberi makan siang gratis kepada anak sekolah di Indonesia. Dan setakat ini pada tahun 2025 ini makan siang gratis ini sudah terrealisasi walaupun belum semua tempat gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi dilematis. Jadi ada beberapa persoalan yang terjadi. Yang pertama, tidak tepat sasaran. Yang pertama, tidak tepat sasaran. Arti kata tidak tepat sasaran itu ada sekolah yang merasa makanan ini di bawah standar dari mereka. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah yang punya dana sendiri, dia tak perlu sebenarnya disubsidi. Jadi mereka tuh ya dengan dana mereka aja gitu. Jadi dana yang disubsidi ke mereka itu dapat diberikan atau didistribusikan kepada pihak lain. Jadi sebenarnya tidak semua sekolah yang harus dikasih makan gratis. Kita harus lihat juga sekolahnya itu kalau dia mampu untuk ngasih makan gratis untuk murid dia atau murid itu mampu untuk membayar, kenapa harus negara yang membayar? Jadi yang dikasih gratis itu adalah sekolah yang tidak mampu gitu. Jadi tidak terjadi kesenjangan, karena kalau orang mampu kita subsidi juga itu berarti tidak adil dan merata juga. Jadi kan, jadi orang yang kaya tuh dia mampu, ngapain kita harus subsidi gitu. Yang kedua, anggarannya tuh kurang gitu. Jadi ada semacam wacana lah gitu bahwa anggaran untuk makan siang gratis nanti akan diambil dari zakat. Jadi tentu ini para ulama, para umat Islam tentu tidak setuju, karena zakat itu orang yang menerima zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi tidak bisa dana zakat ini dipindahkan ke untuk yang lain itu. Jadi anggaran terbatas. Sebenarnya anggaran kita sudah cukup besar juga, 71 triliun pada tahun ini, dan diperkirakan sampai Desember nanti pada 2025 itu diperkirakan mencapai 140 triliun. Jadi ini suatu angka yang besar. Ya, masalah yang ketiga itu masalah kebocoran dana. Jadi ada beberapa pihak mengatakan dana itu sebenarnya kan 15.000, tetapi sampai ke lapangan itu hanya 7.000. Jadi 7.000 ini kalau kita lihat sekarang, apakah 7.000 ini layak untuk jadi makan siang yang bergizi? Tentu angka 7.000 ini belum dikatakan layak untuk mencapai makanan yang bergizi. Jadi ini suatu masalah juga, karena ada kebocoran dana. Jadi ini harus ada pihak yang mengoreksi bahwa dana yang tersedia tersebut harus sampai ke lapangan, harus sampai kepada orang yang betul-betul yang membutuhkan atau yang memang diperlukan untuk mendapat makan siang gratis. Yang keempat yaitu kurang transparannya masalah makan siang gratis ini, karena pihak murid atau anak-anak yang dikasih makan atau pihak sekolah itu dilarang untuk mendokumentasikan kegiatan makan tersebut. Jadi makanan itu apakah ada kekurangan atau tidak layak atau bagaimana. Jadi ini tidak boleh dipublikasikan. Ini suatu hal yang sangat tidak transparan, dan ini sangat tidak perlu kita lanjutkan, karena tentu masyarakat tidak tahu apakah makanan itu betul-betul layak atau tidak gitu. Jadi dilematis ini sebenarnya bisa diatasi dengan kerjasama semua pihak, dan pihak-pihak yang terkait tentu dia bekerja harus secara maksimal, dan pihak-pihak yang tidak bekerja yang sebagai penonton atau pengoreksi seperti kita harus sama-sama mengoreksi, sama-sama memperhatikan. Karena apa? Kalau kegiatan pemerintah ini kalau kita tidak check and balance, maka kegiatan pemerintah ini nanti akan banyak terjadi penyimpangan, karena di sini anggaran yang digunakan tuh sangat besar gitu. Kalau kita lihat anggaran itu untuk sampai Desember nanti itu mencapai 140 triliun. Jadi angka yang cukup besar. Jadi jadi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita wajib untuk memperhatikan kegiatan pemerintah kita ini apakah betul-betul berjalan dengan baik dan benar, apakah sudah sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, apakah sudah betul-betul tepat kepada orang yang menerima bantuan tersebut. Jadi kalau kita sebagai warga negara tidak memperhatikan negara kita, jadi siapa yang akan memperhatikan negara kita? Jadi mudah-mudahan ini jadi suatu PR bagi kita untuk kita bisa tetap memperhatikan negara kita sendiri.
Jadi bagi teman-teman, pada rekan-rekan atau para netizen dimanapun Anda berada, kalau Anda yang tidak sependapat atau tidak sepaham atau ada yang kurang, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti akan bicara di tema-tema yang lain, di video-video lain. Ila muwaffiq yang mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.